Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil kerja kami dalam pembuatan makalah tentang mengkaji putusan, yaitu putusan hak cipta yang bernomor putusan nomor 92 garing PDT Sus HKI garing hak cipta garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat, dan juga terkait dengan putusan pilot, yaitu putusan nomor 986K garing PDT Sus pilot garing 2024. Terkait dengan putusan hak kekayaan intelektual, kelompok kami memilih untuk menganalisis putusan hak cipta, yaitu sengketa Agnes Monica vs Aribias dengan nomor perkara 92 garing PDT Sus HKI garing hak cipta garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat, yang dimana jenis perkara tersebut merupakan perdata khusus di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya pada hak cipta, yang dimana pada sengketa ini itu memperkarakan mengenai siapa yang harus membayar royalti terkait dengan penampilan konser. C. Dasar permohonan gugatan. 1. Duduk perkara. Penggugat merupakan seorang pencipta lagu di Indonesia. Salah satu judul lagu ciptaannya yaitu Bilang Saja, yang diciptakan pada tahun 2023, yang dimana di kalangan musisi penggugat dikenal dengan nama Aribias. Sedangkan tergugat merupakan artis atau penyanyi yang menampilkan lagu dengan judul Bilang Saja yang dibawakan secara tanpa izin dari penggugat pada 3 kali konser di Jakarta, Bandung, dan di Surabaya yang diselenggarakan oleh turut tergugat yaitu PT Aneka Bintang Gading. Penggugat mengetahui lagu ciptaannya telah digunakan secara komersil secara tanpa izin. Akhirnya penggugat menghubungi manajer tergugat pada tanggal 21 Juni 2023 bertanya apakah tergugat telah mendapatkan izin atau lisensi, sekaligus mempertegas bahwasannya penggugat menggunakan sistem direct lisensi, namun tidak ada tanggapan apapun dari pihak tergugat. Pada tanggal 28 Maret 2024 secara langsung data ke LMKN untuk memastikan apakah tergugat telah melapor ke LMKN terkait izin atau lisensi lagu Bilang Saja. Namun pihak LMKN menjawab bahwa tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun. Oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan karena menganggap bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu Bilang Saja, yang dimana merugikan penggugat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Kedua, petitum. Petitum yang pertama meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan lagu Bilang Saja ciptaan penggugat secara komersial dalam 3 konser tanpa izin. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar denda kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Jumlah ini merupakan total denda dari 3 konser, yakni yang di Jakarta, di Bandung, dan Surabaya, di mana masing-masing pelanggaran dikenakan denda 500 juta rupiah. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran hak moral sebesar 1 miliar rupiah secara tunai. Yang kelima, menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Yang keenam, memohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono apabila majelis hakim memiliki pendapat lain. D. Alur proses perkara. Yang pertama, pada tanggal 25 Mei sampai 27 Mei tahun 2023, penyanyi Agnes Monica membawakan lagu Bilang Saja saat 3 konser di Jakarta, Bandung, dan di Surabaya. Lagu tersebut yang diciptakan oleh Aribias. Yang kedua, pada tanggal 2 Mei 2024, melalui kuasa hukumnya, Aribias melayangkan somasi kepada Agnes Monica dengan meminta tuntutan ganti rugi sebanyak 1,5 miliar rupiah.
Yang ketiga, tanggal 19 Juni 2024, pihak Aribias melaporkan Agnes Monica ke Baris-Krim Polri dengan nomor LP-202-2024-2024-SPKY-Baris-Krim Polri. Yang keempat, pada tanggal 11 September 2024, pihak Aribias mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta dengan nomor perkara 92/PDT-SUS HKI hak cipta tahun 2024 PN Niaga Jakarta Pusat. Yang kelima, 30 Januari 2025, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat putuskan Agnes Monica bersalah karena membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin dari penciptanya dan wajib bayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Aribias. Yang keenam, pada tanggal 10 Februari 2025, Agnes Monica mengajukan permohonan kasasi dengan nomor 7K-PDT-SUS HKI 2025-PN Niaga Jakarta Pusat Yungto nomor 92/PDT-SUS HKI hak cipta 2024-PN Niaga Jakarta Pusat. Yang ketujuh, tanggal 11 Agustus 2025, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Agnes Monica dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga nomor 92/PDT-SUS HKI hak cipta 2024-PN Niaga Jakarta Pusat. Yang amar putusan. 1. Amar putusan tingkat pertama. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa seizin penggugat selaku pencipta. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar 1,5 miliar rupiah kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut. Yang A, konser tanggal 25 Mei 2023 di W Super Club Surabaya sebesar 500 juta rupiah. Yang B, konser tanggal 26 Mei 2023 di The Edge Club Jakarta sebesar 500 juta rupiah. C, konser tanggal 27 Mei 2023 di W Super Club Bandung sebesar 500 juta rupiah. Total keseluruhan yakni 1,5 miliar rupiah. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.580.000 rupiah. Yang kelima, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Yang kedua, amar putusan tingkat kasasi. 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Agnes Monica Mulyoto atau Agnes Mo tersebut. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 92/PDT-SUS HKI hak cipta 2024-PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2025. Analisa menurut pendapat kelompok kami mengenai dengan putusan nomor 92/PDT-SUS HKI hak cipta 2024-PN Niaga Jakarta Pusat, hakim memutuskan kurang tepat dikarenakan pada konser terdapat beberapa pihak yang berperan dalamnya yang di mana pihak tersebut mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan konser tersebut. Pada pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kata setiap orang mempunyai arti yang sangat luas. Pada undang-undang hak cipta tidak disebutkan secara spesifik siapa yang harus bertanggung jawab
untuk membayar royalti kepada pencipta apakah penyelenggara konser ataukah penyanyi. Pada Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak menjelaskan secara spesifik, sehingga seharusnya putusan tersebut tidak hanya dibebankan kepada penyanyi, dikarenakan penyanyi hanya memenuhi kewajibannya sesuai dengan instruksi. Penyelenggara konser seharusnya yang sudah melakukan perizinan terkait lisensi karena penyelenggara konser yang menginginkan Agnes Monica untuk menyanyikan lagu tersebut, sehingga yang harus bertanggung jawab ialah menyelenggara konser buku nyanyi. Pada putusan kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan nomor 92/PDT-SUS HKI /Hak Cipta /2024 PNIACA Jakarta Pusat. Kami setuju dengan keputusan tersebut sesuai dengan penjelasan di atas. Namun saran dari kami harus adanya pembauran undang-undang hak cipta agar adanya kepastian hukum subjek hukum yang harus bertanggung jawab dengan royalti kepada pencipta, khususnya pada penampilan konser. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang putusan pilot. Yang pertama, A. Nomor perkara. Perkara yang dianalisis dalam makalah ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 986 K/PDT-SUS pilot /2024. Perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dalam ranah perdata khusus kepailitan. B. Jenis perkara. Jenis perkara dalam putusan nomor 986 K/PDT-SUS pilot /2024 adalah perkara perdata kasus kepailitan, khususnya gugatan lain-lain dalam proses kepailitan. Perkara ini berkaitan dengan sengketa keabsahan, kepemilikan dan penguasaan merek dagang yang dijadikan sebagai bagian dari model pilot serta kewenangan dalam melaksanakan pengurusan dan pemberasan harta pilot. C. Dasar permohonan gugatan. 1. Duduk perkara. Perkara ini bermula dari putusan pengadilan niaga yang menyatakan CV Jaya Raya dan Joy Christina Tenata dalam keadaan pilot, sehingga sejak saat itu seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud, secara hukum menjadi betul pilot yang berada di bawah pengurusan dan pemberesan tim kurator. Berdasarkan ketentuan hukum kepailitan, kurator memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengamanan, pengelolaan, serta tindakan hukum yang diperlukan guna menjaga nilai harta pilot demi kepentingan para kreditor. Dalam menjalankan tugas tersebut, kurator melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap aset-aset debitor, termasuk hak kekayaan intelektual yang dimiliki debitor. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kurator menemukan adanya sengketa mengenai kepemilikan merek dengan Elevan dengan nomor pendaftaran IDM 000975954 kelas 21 yang diketahui memiliki nilai ekonomis dan potensi komersial yang signifikan. Diketahui bahwa sebelum dinyatakan pilot, merek dagang tersebut telah dialihkan melalui perjanjian jual beli merek dagang tertanggal 6 Juli tahun 2022 yang kemudian diperkuat dengan akta penegasan perjanjian jual beli tertanggal 28 Agustus 2023. Namun demikian, kurator menilai bahwa pengalihan tersebut patut diduga dilakukan dalam kondisi keuangan debitor yang telah mengalami kesulitan serius, bahkan berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kewajiban kepada para kreditornya. Atas dasar pertimbangan tersebut, kurator kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan maksud untuk membatalkan perjanjian jual beli dan akta penggunaan merek.
Kedua, petitum. Yang pertama, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Dua, menyatakan sah kedudukan hukum penggugat sebagai tim kurator. Ketiga, menyatakan batal perjanjian jual beli dan akta penegasan merek dagang Elepen. Empat, menyatakan bahwa merek dagang Elepen merupakan bagian dari Bodol Pilot. 5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menyesuaikan pencatatan kepemilikan merek. D. Alur proses perkara. Pada tanggal 6 Juli 2022, Jo Christina Tenata melakukan pengalihan hak atas merek dagang Elepen melalui perjanjian jual beli merek dagang tertanggal 6 Juli 2022 kepada PT Sinar Surya Anugrah Investama. Pada saat ini debitur telah berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023, akta penegasan jual beli merek dagang perjanjian jual beli merek dagang Elepen kembali ditegaskan melalui akta penegasan perjanjian jual beli merek dagang nomor 2 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yus Darmanto Sulistia SH. Selanjutnya 6 November 2023, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan nomor 6/PDT Sus PKPU 2023/PN Niaga SBY tanggal 6 November 2023 yang menjadi dasar penetapan status pilot serta pengangkatan tim kurator terhadap GV Jaya Raya dan Joa Christina Tenata. Selanjutnya 13 Maret 2024, putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan nomor 67/PDT-Sus GLL-2023/PN Niaga Surabaya junto nomor 6/PDT-Sus PKPU 2023/PN Niaga SBY tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan kurator dan menyatakan merek dagang Elepen sebagai bagian dari Bodol Pilot. Yang terakhir 29 Agustus 2024, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan nomor 986K/PDT-Sus Pilot 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga dengan perbaikan amar secara terbatas Pilot 2024. Baik, selanjutnya analisis menurut kelompok kami. Putusan Mahkamah Agung nomor 986K/PDT-Sus Pilot 2024 telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum kepilotan secara tepat dan konsisten, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan bodol pilot dan kepentingan para kreditor. Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum atau dalam keadaan pilot, apabila terbukti berpotensi mengurangi nilai harta pilot, dapat dan patut untuk dibatalkan guna mencegah kerugian bagi kreditor. Penegasan ini sejalan dengan tujuan utama hukum pilot, yaitu menjamin adanya pembagian harta debitor secara adil dan proporsional kepada seluruh kreditor. Putusan ini juga menegaskan bahwa hak atas merek dagang merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga secara hukum dapat dijadikan sebagai bagian dari bodol pilot. Dengan demikian, kekayaan intelektual tidak dapat diperlakukan berbeda dari aset lainnya, hanya karena sifatnya yang tidak berwujud. Oleh karena itu, setiap pengalihan hak atas merek yang dilakukan sebelum atau pada saat debitor berada dalam kondisi pilot harus diuji secara ketat, baik dari segi waktu, kondisi keuangan debitor, maupun dampaknya kepada kepentingan kreditor. Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui putusan ini memperkuat kedudukan kurator sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh, independen, dan dilindungi hukum dalam melakukan pengurusan dan pemberesan bodol pilot. Kurator tidak hanya berwenang mengelola aset pilot, tetapi juga memiliki legitimasi untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitor yang dinilai merugikan bodol pilot. Hal ini menunjukkan bahwa peran kurator tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam menjaga integritas dan nilai harta pilot. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para kreditor dan kurator, tetapi juga menjadi preseden penting dalam praktik kepilotan di Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan kekayaan intelektual sebagai objek bodol pilot.
Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap kepentingan kreditor harus tetap menjadi prioritas utama, tetap tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap tahapan proses kepailitan. Baik, selanjutnya dalam amar putusan, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 986K/PDT-Pailit/2024 pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan sah kedudukan hukum penggugat sebagai tim kurator CP Jaya Raya dalam Pailit dan Joa Christina Tenata dalam Pailit berdasarkan putusan nomor 6/PDT-Sus PKPU/2023/PN Niaga Surabaya tertanggal 6 November 2023, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta segala akibat hukumnya perjanjian jual beli merek dagang Elepen tanggal 6 Juli 2022 dan akta penegasan perjanjian jual beli merek dagang Elepen nomor 2 tertanggal 28 Agustus 2023, menyatakan sah dan mengikat bahwa pemilik merek dagang Elepen dengan nomor pendaftaran IDM 0009759554 kelas barang jasa nomor 21 adalah Joa Christina Tenata dalam Pailit, menyatakan sah dan mengikat daftar harta Pailit CV Jaya Raya dalam Pailit dan Joa Christina Tenata dalam Pailit yang telah ditandatangani oleh hakim pengawas, menyatakan sah dan mengikat pemilik merek dagang Elepen dengan nomor pendaftaran IDM 0009759554 kelas barang jasa nomor 21 adalah Joa Christina Tenata dalam Pailit masuk dalam Budel Pailit CV Jaya Raya dalam Pailit dan Joa Christina Tenata dalam Pailit yang pengurusnya dan pemberesannya hanya dilakukan oleh tim kurator. Menghukum turut tergugat 1 untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini. Menghukum turut tergugat 2 untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini dan merubah dengan cara membuat atau mencatatkan di pangkalan data kekayaan intelektual ataupun di surat-surat, sertifikat-sertifikat, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kepemilikan merek dagang milik bahwa pemilik merek dagang Elepen dengan nomor pendaftaran IDM 0009759554 kelas barang jasa nomor 21 adalah atas nama Joa Christina Tenata dalam Pailit, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, menghukum pemohon kasasi atau tergugat 2 untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5 juta.